Halo semuanya. Izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Juan Carlos Tambunan. Nama saya Danu Anggoro Sidik. Nama saya Farel Adi Putra. Nama saya Nafian Adrianu. Nama saya Leviardo Syajidan. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan wawancara terhadap peserta yang telah melaksanakan SNBP tahun 2023. Bentuk dari bahasan kami yaitu terkait dengan permasalahan aksesibilitas pendidikan yang tidak merata. Perkenalkan, nama saya Farel Adi Putra. Saya di sini akan melakukan wawancara kepada kakak yang bernama. Saya Naya Jasmine Safira. Asal kotanya kak? Asal dari Malang. Oke, pertanyaan yang pertama yang akan saya ajukan adalah, menurut kakak sendiri, aksesibilitas atau program dari pemerintah untuk masuk ke perguruan tinggi itu udah cukup atau masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya yang buat ekonomi yang rendah? Menurut saya perlu ditingkatkan lagi ya. Karena untuk orang-orang yang berekonomi rendah itu perlu banyak bantuan untuk Masyarakat rendah, ekonomi rendah. Iya, yang orang-orang bermasyarakat rendah. Udah kak? Oke, pertanyaan selanjutnya, menurut kakak sendiri, apakah les tambahan sangat berpengaruh atau tidak dalam kemampuan diri seseorang yang sedang melakukan UTBK? Kalau menurut saya itu sangat penting ya, karena kalau les itu dapat menambah relasi, menambah latihan-latihan soal, terus menambah pengetahuan yang kita siapkan buat UTBK ini. Sudah kak? Dengan Mas siapa Mas? Michael? Peserta SNBT tahun ini? Ya, tahun ini. Oke. Lanjut ya pertanyaannya. Iya. Kalau menurut kamu, apakah les tambahan itu sangat diperlukan buat lulus SNBT atau matematika di sekolah aja udah cukup? Kalau menurutku sendiri sih, kalau les tambahan atau kayak bimbingan belajar itu penting sih. Soalnya kalau menurutku sendiri itu belajar dari sekolah itu kurang sih. Soalnya kan banyak materi-materi yang nggak dapat dari sekolah, dan itu beberapa kan materi-materi yang soalnya itu hitungannya hot. Jadi kayak harus bimbingan lagi gitu biar sisanya itu lebih matengin diri lah buat SNBT ini. Terus berarti lanjut, menurut Masnya, aksesibilitas atau program dari pemerintah untuk masuk perguruan tinggi itu udah cukup atau masih perlu ditingkatkan lagi, khususnya buat teman-teman kita yang ekonominya rendah? Kalau fasilitas dari jalur-jalurnya sih menurut saya sih sudah cukup ya, kalau dari pemerintah seperti kayak SNBP sama SNBT. Cuma kalau menurut saya sendiri, kalau untuk teman-teman kita yang memang lagi ekonominya lagi rendah itu kayaknya kalau menurut saya masih kurang. Soalnya persyaratan untuk mendapatkan fasilitas dana tambahan dari pemerintah itu kadang itu masih kayak berlibet gitu loh. Jadi kayak ada menyulitkan gitu untuk beberapa kalangan. Kayak misal ada yang memang awalnya masih kalangan normal aja, kayak menengah biasa, cuma karena habis ada kejadian atau musibah jadi kayak susah banget karena ada beberapa aturan ada beberapa kondisi yang tidak mengikuti aturan yang dikasih sama pemerintah itu sendiri. Oke, soal terakhir ya. Kalau dari sekolah kamu sendiri itu ngasih pelajaran tambahan atau program tambahan nggak buat mempersiapkan SNBT? Terus menurut Masnya, pelajaran atau program tambahan itu perlu banget nggak? Kalau di SMA aku itu sendiri sebenarnya udah dikasih kayak jam tambahan untuk materi UTBK, dan kadang itu dikasih tryout juga. Cuma kalau menurutku sih, kalau memang ada waktu lebih bisa nambah lagi buat bimbingan belajar di luar, dan mungkin bisa lebih ditingkatin lagi lah buat latihan-latihannya di kayak eksternal tryout di luar gitu. Oke. Ya, jadi saya di sini ingin menyimpulkan mengenai video yang sudah kami buat dengan mewawancarai siswa-siswa yang sedang menjalani SNBT di lingkungan UB. Dari wawancara yang kami lakukan, kami dapat menyimpulkan bahwa adanya ketidakmerataan aksesibilitas pendidikan dalam menghadapi UTBK, di mana anak-anak yang mendapatkan fasilitas untuk les dan sebagainya macamnya punya kepercayaan dirian dan keberanian lebih daripada anak-anak yang hanya mengandalkan fasilitas dari sekolahnya. Jadi seperti mereka yang sudah mengikuti les itu punya kepercayaan diri karena sebelumnya sudah sering melakukan tryout, dan di les-lesannya pun sering diberitahu mengenai soal-soal yang sering keluar dan lain-lainnya. Tapi tidak untuk siswa-siswa yang hanya menggunakan fasilitas dari sekolahnya. Mereka
kurang punya fasilitas untuk menghadapi SNBT. Jadi dari situ kami menyimpulkan bahwa ya dimana kayak les-lesan itu juga butuh uang gitu ya. Jadi kayak mereka yang punya uang bisa jadi lebih unggul daripada mereka yang nggak punya uang karena dapat mengikuti les-lesan. Sekian dari kesimpulan dari kami. Terima kasih.